Siap, gerak. Doa, mulai. Dengan doa ini Allah akan memberikan ridhonya kepada kita, dan ilmu yang kita pelajari hari ini tidak hanya sekedar P5-nya saja, tapi ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pakai tangan satu, tangan leher. Kalau hari cuma ada satu, sekarang kita akan pakai tangan leher. Siap? Nah, rekayasa teknologi ini nanti kita ambil topik konten to FYP. Seperti FYP. Tujuannya apa kita belajar P5 untuk rekayasa teknologi ini? Yaitu meningkatkan kemampuan siswa pada satu Keterampilan memakai boneka. dua Membentuk siswa menjadi kreatif. ada yang pernah lihat TikTok? Atau Instagram? Punya akunnya? Nah, itu adalah salah satu produk-produk rekayasa teknologi yang biasanya kita hanya melihat, menyaksikan, kita menjadi follower atau subscriber. Sekarang kita buat, kita menjadi kreatornya, kita konten kreatornya, bukan hanya sekedar melihat. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Nantinya kalian menjadi seorang pelajar-pelajar Pancasila sesuai dengan sila-sila Pancasila. Satu, sila pertama adalah Ketuhanan yang Maha Esa. rekayasa teknologi. Kalian tahu? Tidak tahu? Oke. Kemudian apa itu ilmu? Kalian baru mendengar kata rekayasa teknologi. Udah, belum pernah dengar kata-kata rekayasa teknologi. Produknya apa? Lalu langkah-langkah P5 ini hanya saya ulangi lagi karena dulu pernah kalian kerjakan ketika kelas 8. Langkah-langkah P5 itu ada 4. Yang pertama apa? Orientasi. Dua, kontekstualisasi. Tiga, aksi. Empat, refleksi dan tindak lanjut. Orientasi ini tentang pengenalan materi. Nanti kemudian yang keempat ada refleksi dan tindak lanjut. Kita nanti simpulkan bersama, kita evaluasi. Untuk tahap pertama yaitu orientasi. Orientasi awal ini ada kegiatan satu asesmen awal tadi. Saya tanya ternyata P5-nya sudah tahu. Kalau rekayasa teknologi belum tahu. Kalau ilmu ada sebagian yang sudah tahu. Kemudian ada pembentukan kelompok kerja. Ya, nanti dibentuk kelompok kerjanya dengan kata teknologi. Teknologi itu sebenarnya apa? Untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, produk-produk dari teknologi itu banyak. Ada penyedot. Tapi hari ini yang kita pilih pada P5 kita adalah tentang Konten digital. Nah, jadi nanti kalian menjadi konten kreator. Untuk materi kita adalah mencari ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala bagi yang beragama Islam ya, mungkin di agama yang lain juga ada perintah ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah memerintahkan bahwasanya orang-orang itu harus mencari ilmu. Silakan membuat kelompok, satu kelompoknya 4 orang, laki-laki, perempuan boleh jadi satu boleh, kalau mau sendiri-sendiri juga boleh. Bisa ya? Ya, silakan untuk membuat kelompok mulai dari sekarang. Penilaian apa saja yang dinilai? Yang dinilai tidak hanya apa? Tidak hanya hasilnya, tapi mulai dari awal, dari perencanaan, kemudian aksinya bagaimana, prosesnya bagaimana, musyawarahnya ada atau tidak, dan seterusnya. Tahap kontekstualisasi. Kita masuk ke tahap kontekstualisasi, di mana tadi kita sudah belajar mencari ilmu itu apa saja, kaitannya, fardu kifayah, fardu ain, dan seterusnya. Ini adalah contoh kontekstualisasi. Ini apa nih? Sobo? Belajar di mana? Nah, ini kebetulan pembelajaran Pak Suyono, berarti pembelajaran contoh orang yang sedang mencari ilmu. Tadi kita sudah lihat pembelajaran di kelas. Ternyata mencari ilmu itu tidak hanya di kelas. Di sini kita lihat ada teman-teman kita sedang mendapat kabar Fatima. Jadi ini salah satu perpustakaan di mana di dalamnya banyak sekali buku. Kita pernah dengar, kita pernah belajar sejarah
dinasti Abbasiyah, punya perpustakaan besar di mana dengan perpustakaan tersebut banyak ilmu-ilmu yang dipelajari dan menjadikan dinasti Abbasiyah menjadi masa kejayaan atau masa kemasan Islam. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa harusnya juga sering-sering ke perpustakaan. Itu di aktor, itu di sutradara, gue aktor, aku kameramen. Ini kelompok mau buat video berupa apa? Drama atau mungkin sinematik atau bagaimana? Sinematik aja Pak. Sinematik. Nah, sudah ditentukan siapa saja? Kok nggak bisa jadi jadi yang lainnya? Pernah? Tidak hanya hasilnya tapi prosesnya. Meskipun hanya jamaah yang jamaah yang buat isi nama. Ya, Pak, kerja sama saya lagi. Sudah diputuskan mau buat proyek kontennya seperti apa? Tidak apa. Konten dari kantor. Kontennya tapi banyak. Bagus ya, jadi materinya juga semua. Itu ya. Ada kerja sama. Ada kerja sama kita. Jadi jangan hanya Benar jadi materinya 10 menit saja. Pak. ini konsepnya apa ini konsepnya? Berpidato. Yang ini topiknya. Yang nulis konten itu sudah ada ya. Nah, kalau mau pidato nanti soalnya yang dan acara ini jangan hanya berdua aja, yang lainnya juga harus bekerja sama nanti yang siapa dan hari ini jadi kalau akan terjadi nanti kita teruskan pada pertemuan ini. Jadi setelah melewati beberapa hari kalian membuat proyek, ada yang mungkin cepat banget, ada yang mungkin agak lama karena mempertimbangkan berbagai hal agar hasilnya lebih menarik. Adalah gelar karya. Ini adalah gelar karya. Sebelum kita gelar karya, saya ingin tahu dulu hasil dari masing-masing kelompok yang cocok buat apa jadinya? Buat pidato. Kelompok yang sini? 8, 2 mulai. Kita semua melihat hasil dari kelompoknya Christian dan kawan-kawan berkaitan dengan prosesnya tadi khotbah ya. Nanti silakan dengar. Terus yang lain boleh untuk menanggapi. Nanti setelah selesai boleh menanggapi, membuat saran atau memberikan saran, masukan atau sebagai pertanyaan juga boleh. Itu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan hasil karya kelima Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang membalas semua hamba-hambanya. Apabila kita berdoa dan jadi mungkin ada tanggapan, saran, masukan dari teman-teman sekalian berkaitan dengan prosesnya Christian dan kawan-kawan. Yuk, siapa? Ya. Videonya sudah bagus. Terlalu banyak cahaya dan ada noise. Terlalu banyak cahaya dan ada Noise. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada belajar adalah kunci kesuksesan. Kenapa sih kita harus belajar? Cukup sekian penguraian materi dari kita tentang belajar adalah kunci kesuksesan yang terkait dengan pentingnya mencari ilmu. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salah satu hal yang utama ceramah yang saya dapat sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, nggih. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada Dalil, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badian Angga dari kelas 9C. Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang. Ilmu adalah cahaya dalam presentasi dari teman-teman kalian, hasil karya kalian, kita uji sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi. Siap ya? Siap, mari kita mulai. Ini namanya siapa saja? Wahyu, Andreas, nama. Tanya pertama. Apa itu teknologi? Segala hal yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Apa contoh belajar belajar di perusahaan, belajar melalui internet. Kalian, teman-teman kalian berkaitan dengan mencari ilmu. Jadi kalian bisa ternyata bagus-bagus hasilnya, cuma juga ada beberapa sedikit masukan. Ini untuk proyek depannya, insya Allah lebih baik, lebih bagus. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena nanti yang melihat pasti, oh ini tentang mencari ilmu, berarti ini ada perintah-perintah mencari ilmu. Oh ini ada anjuran mencari ilmu dan hikmah. Dalam proyek P5 di sekolah kita, dan alhamdulillah kalian sudah melaksanakan dengan baik, nilainya insya Allah juga baik, karena yang dinilai tidak hanya hasilnya tapi juga prosesnya. Saya sudah lihat dari awal sampai akhir semuanya kerja keras, kerja sama, ada yang harus ketik berkali-kali, diulang-ulang sampai hasilnya bagus. Maka mari kita beri aplaus untuk kita semuanya. Dengan doa kafaratul majelis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka allahumma. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.